Oke, saya buka ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Oke, alhamdulillah wa syukurillah kita hari ini bisa hadir walaupun secara online ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya kita bisa berada di sini untuk mengikuti acara webinar online yang diselenggarakan oleh Teknologi Sains Data dari Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ika Kutsyati Utami. Saya dari staf dosen di Teknologi Sains Data STMM Unair dan juga sebagai moderator untuk hari ini yang akan memandu acara seminar hari ini. Oke, seminar hari ini sangat spesial ya. Kenapa? Karena ini pertama kali dan juga seminar hari ini juga secara langsung dihadiri oleh Wakil Dekan 1 yang terhormat Ibu Nikmatuz Zahro. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Coach. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya sudah menyempatkan hadir di acara hari ini. Kemudian yang kedua juga acara hari ini juga langsung dihadiri oleh Kepala Departemen dari Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga untuk Dr. Niko. Selamat sore. Dr. Niko sudah bergabung atau belum? Belum ya? Oke. Oke, dan juga saya sampaikan terima kasih juga kepada para staf dosen ya, rekan-rekan dosen dari Prodi Teknologi Sains Data STMM UNER yang sudah hadir juga di acara seminar online hari ini. Oke, dan tak lupa untuk semua peserta, luar biasa antusiasmenya ya. Kemarin saya sempat melihat data peserta, bahkan banyak yang dari luar Jawa. Oke, saya ingin menyapa para peserta. Silakan peserta yang berasal dari luar Jawa, mohon untuk memberikan reaksi ya. Silakan klik tombol reaksi di akun Zoom Anda di bawah sini, seperti yang saya contohkan berikut ini. Oke, silakan. Yang berasal dari luar Jawa, ada tidak? Oke, luar biasa. Yang dari Jawa? Yang dari Jawa pasti banyak ya. Oke, luar biasa. Oke, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya adalah sesi sambutan dari Ibu Nikmatuz Zahro selaku Wakil Dekan 1 Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Monggo Bu, untuk waktunya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bu Coach, Bapak Ibu, adik-adik dan semua peserta webinar yang sore ini luar biasa meluangkan waktunya untuk hadir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya. Sore ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Coach. Ini Bu Ika, Bu Coach, ya, luar biasa dosen-dosen muda STMM itu Bapak Ibu, adik-adik ya. Jadi Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin ini yang didirikan Universitas Airlangga, yang insya Allah nanti pada semester depan itu sudah mulai bisa menerima mahasiswa dan kita sudah menjalankan proses pembelajaran. Itu dikawal oleh dosen-dosen yang luar biasa, ya. Di samping muda juga kompeten di bidangnya. Baik, nah tadi saya diminta untuk memberikan sambutan, gitu. Izinkan saya share screen, ya. Saya share screen. Mohon di stop screen dulu, Mbak, biar Bu Nikma bisa share screen. Ya. Ampun. Ya. Bentar, Bu.
Ya, silakan stop screen dulu. Yeah. Ya, atau silahkan di-share saja PPT yang dari STMM, dari buku, silahkan. Silahkan. Bu Rati? Jadi, ya, silahkan di-share. Sebentar, Ibu. Ya, sebentar. Saya bisa. Saya bisa Ya, aja. sudah. Saya bisa aja, ya. Baik, ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya, sebelum ini saya bertanya pada panitia, Bapak Ibu dan peserta semuanya, berapa peserta webinar sore ini? Nah, sepertinya yang sudah masuk mendaftar itu tercatat 158. Ya, jadi kalau kita melihat proporsi itu, terima kasih banyak. Ini sepertinya peserta kita dominan berasal dari mahasiswa sepertinya ini. Jadi ada yang sisi kiri itu ada pie chart pie gitu ya. Jadi berasal dari tingkat pendidikan terakhirnya dan ini pekerjaannya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini manfaat sekali sore ini karena memang tujuannya adalah kita melakukan sosialisasi gitu ya. Jadi memperkenalkan program studi teknologi sains data dari Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin gitu ya. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan untuk kita semua. Baik, nah saya akan menjelaskan sepintas terkait dengan Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Nama sekolah ini, jadi kalau Bapak, Ibu, adik-adik, semua ini kayaknya ya, yang hadir peserta sore ini, tentunya berkaitan sekali ingin mengetahui apa sih yang akan diajarkan di program studi teknologi sains data, gitu ya. Dan program studi teknologi sains data ini merupakan satu di antara 5 program studi yang ada di STMM. Nah, itu singkatannya Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin, gitu ya. Jadi kalau di Universitas Airlangga itu ada banyak fakultas. Nah, ini kami punya 2 sekolah di UNAIR itu. Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Nah, sekolah ini berdirinya tahun 2019 ya. Jadi kampusnya di kampus C. Itu ini ada kontak kalau misalnya para peserta ingin mengkontak kami, itu ada kontaknya, ini info STM UNER, STMM UNER ICID, gitu ya. Nah, pendiriannya ini Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin ini diumumkan oleh rektor gitu ya pada acara Disnatalis UNER ke-65 pada bulan November tahun kemarin. Jadi pada tanggal 10 November ini langsung di launching ya, soft launching dari 5 program studi dan 5 program studi itu antara lain yaitu teknologi sains data gitu ya. Jadi adik-adik pasti tahu ini tidak satu-satunya program studi tapi satu di antara 5. Nah, kelima program studi tersebut resmi dinaungi dalam Sekolah Teknologi Maju. Ya, nah ini kalau nanti mungkin adik-adik kami berharap sebenarnya yang ikut webinar sore ini mungkin bercita-cita ingin masuk ke prodi sains data gitu ya. Paling tidak kenalan dengan kami gitu ya. Nah, ini struktur organisasi dari STMM. Itu ini Profesor Dwi Setiawan, Magister Sains Apoteker. Beliau adalah sementara ini menjabat wakil dekan 2 farmasi, tapi beliau ditunjuk langsung oleh Pak Rektor untuk menggawangi STMM, Bapak Ibu dan adik-adik ya. Nah, ini beliau adalah dekan STMM. Nama saya Bu Nikma Zahro, saya wakil dekan 1, membantu dekan di sisi pendidikan, akademik dan kemahasiswaan. Berikutnya ada Pak Dr. Imron Mawardi, Magister Sains, beliau dari Fakultas Ekonomi. Jadi beliau ini membantu untuk bidang 2. Dan ini Pak Andi Amim Zaidan, PhD. Nah, ini beliau luar biasa, jadi dosen muda, gitu ya, sangat muda, sudah diminta oleh Pak Rektor untuk membantu di bidang 3. Jadi penelitian, kerjasama, internasional dan sebagainya. Dan tentunya ini yang bapaknya program studi, ini Dr. Niko Azhari, ini juga sangat muda, gitu ya. Jadi adik-adik, jadi luar biasa bahwa
pimpinan-pimpinan yang di STMM ini memang kalau adik-adik lihat, Bapak Ibu lihat, ini berasal dari multidisiplin gitu ya. Makanya sekolahnya saja sekolah multidisiplin dan sekolah teknologi maju dan multidisiplin gitu ya. Jadi ini kami dari berbagai bidang keahlian dipadukan di dalam satu sekolah ini. Ya harapannya memang menggawangi, mengawali dan membawa STMM untuk maju. Ya. Nah, program studi ini kan sudah tadi sudah saya sebutkan ada 5 ya. Saya yakin peserta sudah tidak sabar untuk melihat, untuk mendengar apa sih yang akan dipresentasikan di S1 Teknologi Sains Data. Nah, kami yang di dekanat, adik-adik, peserta sekalian semua, jadi betapa pentingnya ya program studi teknologi sains data ini. Nah, kita semua menyadari bahwa era yang sekarang ya revolusi 4.0, nanti kita menginjak pada mungkin 5.0 begitu ya. Big data demikian luar biasa gitu ya. Kebutuhan industri terkait dengan pengolahan data itu juga luar biasa. Bagaimana menampilkan mengolah data, menjadikan informasi yang sangat menarik, sangat penting itu luar biasa dibutuhkan. Nah, oleh karena itulah sebenarnya sangat penting sekali memang program ini didirikan. Nah, oleh sebab itu memang Universitas Airlangga, bagaimana Bapak Ibu dan peserta tahu bahwa dulu kan kami punya 3 field ya. Jadi ada social science, ada life science, ada Sepertinya masih ada gangguan ya, jadi mohon ditunggu sebentar. Ya, sepertinya Bu Nikma masih ini ya, masih ada masalah koneksi kemungkinan. Untuk itu, Bu Sudah Nikma nyambung? sudah bergabung kembali. Oke. Oke, Ya, ya. oke, luar Baik. biasa. Jadi alhamdulillah ini ngapunten ini ada sedikit tadi ada gangguan. Baik. Nah, jadi dengan demikian kayaknya sangat penting prodi ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti dari narasumber ini saya lihat ada Pak Dio Aryadi ya. Jadi peserta akan mendapatkan manfaat, informasi yang akan disajikan, diberikan oleh para narasumber yang ada di program studi teknologi sains data. Silakan diskusikan. Diharapkan kami tunggu mudah-mudahan adik-adik menjadi bagian dari mahasiswa kami di semester depan ini, gitu ya. Baik, itu Bu Kut, terima kasih banyak. Mohon maaf atas khilaf ya ada. Selamat berwebinar ya, semoga lancar mendapat manfaat. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh webinar kita buka. Gitu. Boleh kita berikan tangan ya untuk Bu Nikma dengan cara memberikan reaksi sama seperti yang saya contohkan berikut ini. Oke, terima kasih Bu Nikma. Sama-sama. Kita lanjutkan ya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi utama, ke penyampaian materi, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Salah satunya mengenai tata tertib dari seminar online hari ini. Oke, saya coba share. Oke, sudah bisa dilihat? PPT saya sudah terlihat? Belum muncul, Bu Kut. Sebentar lagi mungkin. Oh ya, sudah muncul nih. Ya. Oke, jadi ini adalah beberapa hal yang perlu di webinar teknologi sains data hari ini. Oke, pertama mengenai tata tertib. Untuk ID peserta dalam webinar hari ini, silakan Anda ganti menggunakan nama asli kalian. Jadi bukan nama perangkat ataupun nama dari institusi. Oke, bisa diganti, bisa di rename.
Oke, kemudian yang kedua, mengenai pertanyaan untuk narasumber, nanti kita sediakan link pertanyaan. Jadi Anda bisa menyampaikan pertanyaan di link tersebut dengan format narasumber, kemudian strip pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan tidak disampaikan di kolom chat. Jadi disampaikan di link yang akan kami sediakan. Linknya nanti setelah presentasi materi akan kami sampaikan ke peserta. Oke, selanjutnya peserta juga sangat diharapkan sekali untuk mematikan ya di mute di sini, mematikan suara selama webinar berlangsung. Jadi agar tidak mengganggu sesi materi seperti itu. Kemudian juga dimohon dengan sangat peserta untuk tidak melakukan spamming di dalam chat, di kolom chat. Seperti itu. Jadi kolom chat hanya digunakan untuk informasi yang penting saja bagi peserta. Oke, bagi Anda, untuk para peserta webinar, Anda juga disediakan sertifikat bagi kalian yang mengikuti acara webinar sampai dengan akhir nanti. Jadi silakan ikuti webinar ini dengan baik seperti itu. Oke, dan terakhir, ini juga kita sediakan link daftar kehadiran ya. Oke, kita nanti share linknya nanti di mungkin waktunya tidak kami beritahukan ya, agar kalian tetap stay seperti itu di ruangan ini seperti itu. Dan link ketika kami share itu hanya aktif selama 30 menit saja. Jadi setelah kami share, silakan Anda langsung melakukan absensi di sana. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga informasi yang sangat penting sekali bagi Anda, para mungkin yang berminat ya, dan bercita-cita untuk bergabung di Universitas Airlangga, khususnya untuk STMM di Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Ini ada informasi lengkap di sini di PPMB, di Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru. Anda bisa cek di sini mengenai persyaratan kuliah, pendaftaran, kemudian juga tanggal-tanggal penting untuk seleksi mandiri, mengenai UKT, kemudian informasi-informasi lainnya. Anda bisa langsung cek di website ppmb.uner.ac.id. Atau Anda juga bisa menanyakan via email dan kontak resmi dari PPMB UNER, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini juga tidak kalah penting ya. Kami juga punya sosial media ya. Ini para generasi milenial biasanya lebih suka berinteraksi dengan sosial media seperti itu. Kami juga punya akun STMM UNER via Instagram ya. Ini Anda bisa follow di sini. Kemudian juga ada website STMM, Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Anda bisa cek di stmm.uner, atau yang sering pakai Twitter, kita juga punya di @stmmuner. Dan satu lagi, kita juga punya akun YouTube. Nah, saat ini juga sudah live ya di situ. Nah, nanti jangan lupa setelah webinar ini, silakan Anda subscribe dan like seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dia. Ini adalah dosen-dosen di Prodi Teknologi Sains Data. Seperti itu. Oke, ini ada Pak Ruza. Pak Ruza bisa, ini saya share screen ya. Oke, saya stop dulu sebentar biar kita bisa kenalan ya dengan dosen-dosen di Teknologi Sains Data. Oke, yang pertama ada Pak Ruza. Pak Ruza bisa show up? Oke. Masih izin, Mbak. Oh, masih izin. Oke, kita ke selanjutnya ya. Ada Bu Indah. Bu Indah mana? Oke. Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Indah. Ada sepatah kata mungkin yang ingin disampaikan? Ya, perkenalkan, saya Indah Fahmia, ditempatkan di Prodi S1 Teknologi Sains Data. Untuk teman-teman mungkin yang masih pelajar, yang ingin mencari sebenarnya
aku punya minat nggak di data science ini atau science data ini, bisa mencari tahu lebih di webinar ini. Silakan dimanfaatkan acara kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indah. Selanjutnya ada Bu Rati, luar biasa ya dosen-dosen di teknologi sains data ini. Oke, Bu Rati. Ya, Mbak. Oke, ini Bu Rati. Ya, salam kenal semua. Saya Rati dari Sains Data UNER. Selamat mengikuti webinar sore ini. Oke, selanjutnya saya juga salah satu dosen di Prodi Teknologi Sains Data, tadi sudah perkenalan. Dan terakhir ada Bu Saida, ini juga nanti Bu Saida menjadi pemateri pertama untuk webinar hari ini. Oke, Bu Saida bisa perkenalan dulu. Oke. Halo, Assalamualaikum. Oke, nanti mungkin perkenalannya di materi ya, mungkin ya lebih jelasnya. Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi. Oke, sudah muncul slide saya ya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya mengenai pengenalan pemateri ya. Luar biasa pemateri kita hari ini. Yang pertama ada Bu Saida Zahratul Jannah ini. Beliau adalah lulusan dari S1 dan S2 Statistika ITS, dan juga beliau sempat mengikuti program exchange postgraduate di Kumamoto University Jepang, dan juga beliau sebagai staf dosen di Prodi S1 Teknologi Sains Data UNER. Oke, kita lanjut ke pemateri kedua, ini adalah Pak Dio Aryadi. Beliau juga lulusan Statistika ITS Surabaya, dan beliau nantinya akan menyampaikan mengenai bagaimana lulusan-lulusan dari sains data, seperti itu. Nanti cocoknya lulusan nanti bekerja di mana, seperti itu. Oke, ini beliau juga salah satu staf analis ya, analis untuk business intelligence di perusahaan Gojek, dan juga sempat terlibat di proyek Jakarta Smart City sebagai data analis juga. Jadi luar biasa. Anda nanti bakal mendapatkan materi-materi yang pasti bermanfaat seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Saya harapkan Anda mematuhi peraturan yang sudah atau tata tertib yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi materi, penyampaian materi pertama oleh Bu Saida khusus untuk menyampaikan mengenai sarana, prasarana, kemudian juga fasilitas kehidupan kampus di Prodi Teknologi Sains Data seperti apa. Kita langsung saja, saya berikan waktunya kepada Bu Saida. Oke, silakan. Oke. Ya, terima kasih Bu Ika atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore kepada Ibu Wakil Dekan yang terhormat Bu Nikmah, kemudian ada Dr. Niko juga yang berkesempatan hadir untuk mengikuti acara webinar oleh Teknologi Sains Data ini. Kemudian untuk para partisipan yang sangat antusias sekali untuk mengikuti webinar ini, selamat sore, selamat datang di acara kami. Nah, saya mohon izin untuk share screen tentang materi yang pertama. Oke. Nah, ya, kami menerima banyak sekali pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Sebenarnya apa sih prodi baru di UNER itu apa saja? Nah, terutama di Prodi Teknologi Sains Data ini banyak sekali partisipan yang menanyakan ingin kenal lebih dekat gitu dengan kami. Sebenarnya Prodi Teknologi Sains Data itu tentang apa? Kemudian sains data, belajar sains data itu nanti bisa apa? Nah,
kemampuan apa saja yang bisa dimiliki oleh seorang data scientist gitu. Nah, maka dari itu hari ini kita mengadakan webinar untuk mengenal lebih dekat tentang prodi teknologi sains data. Oke. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Saidah Zaratul Jannah, bisa dipanggil Saidah. Untuk tema penelitian yang saya minati berkaitan dengan data mining, multivariate analysis, machine learning, dan text mining. Teman-teman bisa menghubungi saya di email saidahzc@stmmuner.ac.id untuk lebih kenal lebih baik, atau misalkan ada pertanyaan yang mungkin tidak terjawab di sesi acara ini gitu. Oke. Nah, kita bahas hari ini tentu masing-masing partisipan mempunyai persepsi sendiri. Hari ini saya ingin kenal sama dosennya gitu, atau mungkin saya pengen tahu isi mata kuliahnya itu apa aja sih di sains data gitu, atau mempelajari apa aja, saya nanti bisa apa gitu. Pasti semua punya persepsi masing-masing gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas pertama tentang pengenalan prodi, apa itu prodi teknologi sains data, kemudian bagaimana penyusunan kurikulumnya, kemudian fasilitas apa saja yang tersedia di prodi kami. Yang terakhir ini adalah tentang sistem pembelajaran di tengah pandemi COVID. Nah, banyak pertanyaan juga yang masuk, ini perkuliahannya gimana? Apakah kita masih tetap bisa belajar di tengah wabah seperti ini? Kemudian jika bisa, bagaimana mekanismenya seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas di sesi terakhir. Oke. Nah, sekarang untuk pemanasan, coba teman-teman buka link joinmyquiz.com. Bermain sebentar tentang STMM. Kita coba kira-kira partisipan ini udah kepo-kepo sedikit belum tentang STMM atau tentang teknologi sains data gitu. Ayo coba kita main sebentar. Ada yang sudah join? Oke. Ya. Coba ya linknya yang ini. Mungkin bisa memberikan reaction. Apakah sudah bisa berhasil? Oke, sepertinya sudah ada yang masuk. Ya, bagus. Sudah ada 6 orang, 7 orang, 10 orang. Ayo, cuma ini aja yang mau ikut. Ya, oke. Saya tunggu 1 menit lagi. Linknya di joinmyquiz.com. Passwordnya 652719. Oke, sudah 20 peserta. Ya, terus meningkat. Wah, senang sekali ini banyak partisipannya ini. Oke. Oke, kita mulai ya kuisnya. Ya. Start. Oke, di urutan pertama ada Mutia.
Iya, Mutia masih berada di urutan pertama ya. Mutia, Lia, dan Bu Saida. Gov. Ya. Bu Saida, bisa di-share ini untuk apa? Untuk kuisnya, website kuisnya. Oke. Iya. Iya, terima kasih Bu Ika. Oh, ini ada yang menyusul, Ahmad Zidan. Oh, cukup kompetitif ya peserta ini ya. Oke. Oke, rupanya masih menunggu. Sementara di urutan pertama ada Hafiz. Ada XXX. Siapa ini yang menyusul Hafiz? Oke, kurang sedikit lagi. Oke, sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Jadi untuk urutan pertama yaitu adalah XXX. Siapa ini XXX? Ya, peserta yang bernama XXX atau Afin? Peserta yang bernama Afin? Ada? Coba tunjuk tangan atau raise hand atau beri reaction untuk Afin. Oh, ini Afin. Bisa dinyalakan speakernya? Ayo coba kita ngobrol-ngobrol dulu sama Afin. Halo Afin. Afin. Oh, sepertinya Afin tipe pemalu ya. Oh, ini Afin. Halo. Iya, coba perkenalkan diri, Afin dari mana? Kemudian apakah sudah menjadi mahasiswa atau baru lulus SMA? Kurang terdengar suaranya, Afin. Oh, sepertinya ada gangguan di suaranya Afin ya. Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Afin atas partisipasinya. Sepertinya Afin sudah
cukup banyak mengetahui tentang SMM ya. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Saya share screen untuk lanjutan PPT-nya. Oke. Nah, oke, tadi kita sudah pretest main-main sebentar untuk mengetahui bagaimana pengetahuan teman-teman terhadap STMM dan Prodi Teknologi Sains Data. Nah, sekarang giliran saya untuk menjelaskan apa itu Prodi Teknologi Sains Data. Nah, sebelumnya, apa sih Sains Data itu? Nah, teman-teman sebelumnya mungkin sudah pernah mendengar ya nama Sains Data atau Data Science ini yang sering kali digaungkan di belakangan ini. Nah, Sains Data sendiri itu adalah multidisiplin, suatu ilmu multidisiplin dari matematika dan statistika, pemrograman, dan domain expertise. Nah, dari ketiga bidang tersebut, itu merupakan suatu ilmu sains data. Nah, domain expertise ini apa? Domain expertise itu maksudnya adalah peminatan bidang yang ingin dikuasai oleh teman-teman. Misal di bidang kesehatan, bisnis, sosial, dan komunikasi. Seperti itu. Karena ketika kita menganalisis data tanpa kita tahu real kasus di bidang tersebut, itu sama saja kita tidak bisa membaca dengan baik atau kurang optimal untuk memberikan keputusan atau kesimpulan seperti itu. Oke. Oh iya, jika ada pertanyaan, nanti silakan isi pertanyaannya di link yang telah diberikan oleh panitia. Nah, sekarang kenapa kita perlu belajar tentang sains data? Yang pertama, karena sains data itu dia bisa diaplikasikan ke segala bidang. Hampir semua bidang itu pasti menghasilkan suatu data, betul? Nah, siapa yang menganalisis data itu? Seorang data analis atau data scientist. Sehingga karena di setiap bidang itu banyak sekali kebutuhan akan data science seperti di sektor kesehatan, sosial dan komunikasi, industri dan bisnis dan finansial, maka profesi data scientist ini menjadi suatu profesi yang prospektif. Nah, prospektif di sini maksudnya adalah data scientist itu merupakan suatu peluang kerja yang baru yang hangat di Indonesia saat ini. Nah, menurut analisis dari LinkedIn Business, data scientist itu termasuk profesi keempat yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa data scientist di sini top industri yang banyak menggunakan data scientist itu adalah di bidang IT, kemudian banking, kemudian ada financial. Nah, seperti yang setelah saya jelaskan tadi bahwa data scientist ini dapat diserap oleh berbagai bidang seperti itu. Nah, tetapi jika kita mengacu pada penelitian yang dilakukan Coursera itu adalah suatu platform online course atau pembelajaran online yang salah satu terbesar. Itu Coursera mengatakan bahwa Indonesia, Indonesia ternyata dalam skill data science itu masih kurang. Indonesia menempati ranking 56 dari negara. Nah, ini berarti skill data science di Indonesia itu masih rendah, sehingga bagaimana kita menjembatani antara kebutuhan data science yang tinggi dengan kemampuan atau skill data science yang masih kurang di Indonesia. Nah, oleh karena itu yang menjadi salah satu motivasi Prodi Teknologi Sains Data ini didirikan. Sehingga di Prodi Teknologi Sains Data UNER sendiri ini kita mempunyai visi pada tahun 2030 program studi S1 Teknologi Sains Data ini akan menjadi prodi yang unggul di Indonesia, terutama dalam bidang penerapan kesehatan, sosial ekonomi, industri, bisnis dan finansial. Nah, pribadi yang unggul ini itu
juga untuk mendukung perkembangan masyarakat yang cerdas dan unggul. Nah, tetapi selain cerdas dan unggul, kita harapkan lulusan kita juga berbudi pekerti, luhur, dan bermoral karima, sehingga tidak hanya hard skill saja yang diasah, tetapi juga soft skill-nya yang dijunjung tinggi, seperti itu. Nah, bagaimana cara kami untuk menuju visi tersebut itu tertuang dalam misi Prodi. Nah, sebagai berikut ya. Jadi yang pertama menyelenggarakan pendidikan sehingga membentuk lulusan yang berpikir kritis, berwawasan, dan bisa mengembangkan keterampilannya. Kemudian selain dia berpendidikan, dia bisa berkontribusi pada research atau penelitian untuk mengembangkan ilmu teknologi sains data yang saat ini masih dirasa kurang di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat, sehingga ilmu yang kita peroleh itu tidak sia-sia untuk kita sendiri, tapi juga untuk keperluan masyarakat. Nah, jadi ketiga poin tersebut itu adalah langkah-langkah Prodi untuk menjadikan lulusan yang berkompeten. Nah, ini adalah kompetensi lulusan atau output lulusan yang diharapkan. Ya, ada sikap, jadi secara sikap, kemudian secara keterampilan umumnya bagaimana. Kemudian secara khusus, lulusan itu diharapkan dapat menganalisis masalah untuk menemukan solusi. Sehingga di sini itu dia sebagai problem solver. Ketika ada masalah, misal di bidang bisnis, ingin merencanakan suatu teknik pemasaran gitu misal, dia harus bisa memecahkan masalah tersebut berbasis data atau data driven. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan konsep dan teknik sains data. Nah, dia harus mampu menerapkan metode dan teknik yang sesuai dengan data yang diberikan, data atau kasus yang diberikan. Kemudian yang ketiga, pemilihan alat atau metodenya itu juga harus tepat, karena ibaratnya dulu dosen saya bilang, jangan sampai kalian membunuh nyamuk dengan bom. Padahal membunuh nyamuk itu bisa hanya menggunakan tangan gitu. Jadi penggunaan metodenya itu harus tepat. Tidak boleh berlebihan atau tidak boleh kurang. Nah, dan ini tentang pengetahuan lulusan. Jadi diharapkan sama mereka mempunyai pengetahuan yang kritis, kemudian selain itu berbasiskan prinsip dan metodologi yang sesuai dengan teknik sains data. Nah, ini adalah profil staf dosen Prodi Teknologi Sains Data. Untuk secara umum ada 5 dosen di Prodi Teknologi Sains Data, tetapi secara perkuliahan kita juga ditunjang oleh dosen-dosen UNER, dan karena kita ini memang bidangnya multidisiplin, sehingga kita juga bekerja sama dengan prodi-prodi lain untuk membentuk lulusan yang berkompeten. Nah, sekarang apa aja sih yang akan dipelajari di Prodi Teknologi Sains Data? Yaitu tentang kurikulumnya. Oke, secara umum, kurikulum Sains Data atau mata kuliahnya sendiri itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mata kuliah wajib umum, kemudian mata kuliah fakultas, dan mata kuliah Prodi. Mata kuliah wajib umum ini pada umumnya sebagian besar ditempuh pada tahun pertama, yaitu semester 1 dan semester 2, begitu juga dengan mata kuliah fakultas. Nah, untuk mata kuliah Prodi, ini dibagi menjadi 2, yaitu mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah wajib ini digunakan untuk menunjang capaian pembelajaran utama Prodi. Untuk mata kuliah pilihan itu disesuaikan dengan bidang minat mahasiswa. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa data science ini merupakan kombinasi antara pemrograman, matematika statistika, dan domain expertise. Nah, domain expertise itu bisa ditunjang melalui MK pilihan Prodi. Misal, teman-teman ingin terjun ke bidang kesehatan, atau ingin penelitiannya tentang bidang kesehatan, seperti berita tentang COVID. Nah, ingin
gimana sih cara menganalisis data COVID itu? Nah, itu bisa mengambil di MK pilihan prodi yang bidang kesehatan, seperti itu. Untuk mata kuliah wajib, itu adalah mata kuliah inti atau yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa atau setiap lulusan. Jadi ketika dia lulus, itu dia sudah mempunyai kompetensi standar atau minimal untuk di dunia kerja. Kemudian, nah, ini fasilitas yang ada di prodi kami. Ada ruang kelas, beberapa gambaran ruang kelas seperti ini. Kemudian untuk laboratorium komputernya, tenang saja ini sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan prodi teknologi sains data, sehingga jika memang mahasiswa itu membutuhkan mungkin analisis yang agak berat atau yang lebih expert gitu, bisa ke laboratorium untuk melakukan penelitiannya. Oke, nah sekarang tentang pembelajaran di tengah pandemi COVID. Nah, untuk skemanya sendiri, yang kami ajukan itu ada 2, yaitu yang pertama tentang blended learning, dan yang kedua adalah online learning. Untuk blended learning sendiri, itu skemanya seperti ini. Jadi dalam satu kelas, misalkan dalam satu kelas, mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok A dan kelompok B. Misal dalam pertemuan pertama, kelompok A itu belajar secara online, kemudian kelompok B belajar secara offline. Nah, di pertemuan selanjutnya ditukar kelompok A yang offline, kelompok B yang online. Seperti itu, sehingga masing-masing kelompok mempunyai pertemuan online dan offline yang seimbang. Nah, bagaimana mata kuliah yang perlu menerapkan blended learning ini? Pada umumnya, mata kuliah yang bisa menerapkan blended learning ini adalah mata kuliah yang memerlukan pertemuan tatap muka secara langsung antara dosen, seperti misal praktikum di lab, atau memang butuh materi yang perlu penekanan untuk pemahaman mahasiswa lebih lanjut, seperti itu. Nah, untuk yang skema online learning itu bisa diterapkan di mata kuliah yang memang bisa diselenggarakan secara full, daring atau online, seperti misal mata kuliah pengantar, kemudian mata kuliah yang menggunakan teori, seperti itu, sehingga sangat memungkinkan untuk pembelajaran secara jarak jauh. Nah, kira-kira seperti itu dari saya. Jika memang teman-teman ingin lebih tahu lagi tentang aplikasi data science, teman-teman bisa mengikuti acara seminar ini yang diselenggarakan oleh relawan TIK ya. Salah satu pembicaranya adalah dosen kami, yaitu Ibu Rati. Nah, acaranya diselenggarakan besok. Informasi dari panitia acaranya masih terbuka, masih bisa dilakukan pendaftaran, sehingga teman-teman kalau tertarik untuk mengikuti lebih lanjut boleh daftar ke link yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan ke link yang telah diberikan, seperti itu. Nanti akan dijawab di sesi tanya-jawab. Oke, begitu Bu Ika. Terima kasih Bu Saida. Oke, saya ingatkan kembali kalau link pertanyaan sudah disampaikan di kolom chat. Jadi Anda bisa bertanya di sana dan nanti kita kumpulkan di akhir sesi, kita bakal jawab seperti itu. Oke, sesi kedua, materi kedua, ini akan diisi oleh pemateri kita Pak Dio Aryadi. Beliau adalah analis di data analis ya, business intelligence analis di perusahaan Gojek. Nah, beliau ini akan menyampaikan materi seputar bagaimana menerapkan data science atau bagaimana data science diterapkan di pekerjaan, di dunia pekerjaan seperti itu. Oke, beliau juga akan menyampaikan mengenai data science untuk business innovation seperti itu. Juga keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang data analis. Oke, untuk waktunya Pak Dio. Ya. Pak Dio sudah siap? Ya, siap. Oke, Pak Dio silakan waktunya. Oke.
Oke, bentar, saya share screen dulu ya. Oke, oke. Uh, sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan, Mas. Ya, silakan dimulai. Yes. Halo ya, selamat datang di webinar Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga 18 Juli ya. Jadi saya sangat senang sekali hadir di webinar ini. Terus katanya ada anak-anak SMA tingkat akhir. Ya, artinya kalau teman-teman adalah anak SMA itu sangat hebat karena ini berarti mencari secara mendalam jurusan-jurusan yang ada di UNER dan peduli terhadap masa depan kalian sendiri. Nah, terus misalnya teman-teman ada dari jurusan lain, selamat, mungkin Anda tertarik untuk pindah ke data science. Terus misalnya kalau teman-teman adalah mahasiswa baru yang udah masuk ke STMM, selamat juga. Semoga setelah webinar ini semakin mantap terhadap masa depannya dan terhadap pilihan jurusan ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Data Science for Business Innovation. Jadi perkenalan dulu, nama saya Dio Aryadi, Business Intelligence di Gojek. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 hal di kesempatan kali ini, yaitu pertama apa itu Data Science, terus apa yang dilakukan sebagai Business Intelligence atau Data Analyst, kemudian juga prospek Data Science ke depannya. Jadi untuk permulaan, ini saya ambil dari website internet. Data Science itu apa sih? Data Science itu menurut mereka adalah ilmu yang mempelajari tentang data, di mana hal itu berkaitan dengan cara merekam, menyimpan, terus menganalisa, sehingga mendapatkan informasi atau wawasan yang baru. Nah, mungkin masih kurang ngena ya kalau cuma ngelihat artinya doang. Jadi sebenarnya itu, kita semua itu adalah pengguna produk data science. Lah, di mana gitu kan? Minimal kalau teman-teman menggunakan smartphone dan mempunyai apps seperti yang ada di gambar ini, sebenarnya teman-teman adalah pengguna produk data science. Jadi di sini saya Mohon maaf, Pak ya. Dio. Ini slide-nya masih belum ganti ketika ketika pindah ke slide selanjutnya. Woi. Sudah belum? Belum. Atau mungkin ditampilkan ini ya, masternya saja, ini PPT-nya tanpa di Google Slide. Oh gitu. Iya. Ya, sebentar. Kalau ini sudah kelihatan? Oke, sudah. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi tadi berhenti dari sini ya, Pak? Maaf ya, mohon maaf. Ada kendala. Jadi ya, ini penjelasan tadi ada 3 section hari ini yang akan saya jelaskan, yaitu apa itu data science, terus yang kedua apa yang dilakukan oleh kita, terus yang ketiga terakhir adalah prospek data science. Jadi awalnya saya menjelaskan tentang ini, jadi ini saya ambil sendiri dari sebuah website, apa itu data science. Jadi data science itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Nah, selain mempelajari data, kita juga perlu untuk menyimpan, terus juga merecordnya dan menganalisanya sehingga berubah menjadi informasi yang berguna. Nah, sebenarnya kita semua itu adalah pengguna dari produk data science tanpa kita sadari mungkin. Jadi, kalau di HP teman-teman, minimal ada aplikasi yang saya tampilkan di monitor ini, berarti sebenarnya teman-teman adalah pengguna produk data science. Jadi di sini ada contohnya YouTube, Instagram, Spotify, Twitter, Netflix, Grab, terus ada juga dari buatan Indonesia, Gojek, Tokopedia. Nah, ada yang teman-teman pakai ya, di antara 9 aplikasi ini. Minimal mungkin Instagram sama Gojek lah. Jadi, sebenarnya apa sih, kok bisa kita ngomong produk data science itu ada di 9 apps ini? Sebagai contohnya itu,
Misalnya ini. Di sini adalah aplikasi musik Spotify. Mungkin kalau ada teman-teman yang pakai. Ya maaf ya suara kucing. Jadi di sini saya membuat 3 playlist, ada Indonesia, Nostalgia, dan Jepang. Indonesia itu berisikan lagu-lagu tahun 90-an, Nostalgia itu lagu-lagu saya zaman SMP, dan Jepang biasanya itu lagu-lagu anime yang saya sukain. Nah, yang atas ini adalah lagu-lagu yang saya pilih secara manual. Kemudian dari Spotify-nya merekomendasikan lagu-lagu yang kemungkinan saya juga suka kalau saya memilih lagu-lagu ini. Nah, sebenarnya belakangnya gimana sih kok Spotify bisa merekomendasikan lagu-lagu seperti ini yang sesuai. Jadi di sini ada lagu Indonesia, rekomendasinya juga lagu-lagu Indonesia. Lagu Jepang juga lagu-lagu Jepang rekomendasinya, tidak saling bertukar. Nah, di belakangnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi di Spotify atau musik apps-nya teman-teman ada 1 juta pengguna user. Nah, dari 1 juta pengguna ini kemudian mereka membuat playlist mereka masing-masing. Ada 100.000 orang membuat playlist Jepang, 100.000 orang membuat playlist pop rock, 100.000 orang lainnya membuat playlist K-pop. Nah, kemudian saya pengguna baru nih, masuk ke aplikasi itu. Nah, saya memutuskan untuk membuat playlist lagu Jepang. Nah, lagu-lagu Jepang yang di saya ini akan dibandingkan 1 juta pengguna user di aplikasi musik ini oleh Spotify. Dicocokkan nih, ternyata berdasarkan penyanyinya, genrenya, dan kawan-kawan itu, saya lebih cocok dimasukkan kategori lagu-lagu Jepang dibandingkan lagu-lagu pop rock atau K-pop. Semoga mendapatkan sedikit gambaran ya. Nah, di Spotify sendiri juga ada, kalau teman-teman yang menggunakan Spotify ya, jadi ada namanya Your Discover Weekly. Jadi itu isinya itu biasanya penyanyi atau grup band yang sama sekali teman-teman belum pernah dengar. Nah, tapi mungkin genrenya itu atau mungkin ada suaranya, iramanya itu mirip-mirip sama teman-teman yang suka. Nah, Spotify itu ngasih artis ini. Nah, misalnya teman-teman nggak suka lagunya atau skip dalam waktu 30 detik, Spotify itu akan mencoret artis itu untuk minggu depannya diberikan ke teman-teman. Jadi sebenarnya itu di belakangnya Spotify itu untuk Your Discover Weekly itu ada machine learning. Di Netflix juga, Netflix itu platform film sama, jadi istilah mereka itu rekomendasi untuk produk data science-nya. Jadi misalnya teman-teman itu suka film horor A. Nah, ada kemungkinan kalau teman-teman suka film horor A, maka akan juga suka film horor B. Nah, di Netflix sendiri itu rekomendasi yang paling tinggi pojok kiri atas itu kemungkinan yang teman-teman suka. Nah, setelahnya ke bawah atau ke kanan, ke samping kanan itu adalah yang mungkin teman-teman juga suka tapi tidak terlalu suka. Nah, itu istilahnya itu untuk produk data science adalah rekomendasi. Masuk juga ke YouTube. YouTube itu juga menggunakan itu algoritma rekomendasi. Jadi misalnya sebagai contoh ini akun saya sukanya itu stand up comedy Panji Pragiwaksono. Nah, kemudian untuk misalnya saya setelah menonton ini, next videonya akan direkomendasikan kurang lebih juga stand up comedian. Nah, dalam ini contoh kasusnya itu Uus. Uus itu juga stand up comedian. Jadi kurang lebih apa yang saya tonton sama algoritma YouTube di belakangnya akan dicocokkan. Oh, kamu suka stand up comedy, maka ini loh stand up comedy yang mungkin kamu juga suka. Kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada iklannya, iklan di YouTube. Jadi kemungkinan iklan-iklan di YouTube yang teman-teman kena sama saya akan berbeda. Contohnya saya kenanya monday.com. Monday.com itu sebagai referensi aja, itu aplikasi untuk manajemen orang-orang kerja. Nah, itu YouTube mungkin ngiranya karena saya memang sudah bekerja, jadi mereka punya tuh data-data umur, usia, terus kira-kira udah bekerja atau belum. Nah, kalau sudah bekerja, kemungkinan dapat iklannya adalah platform monday.com. Kalau iklan-iklan saya itu kurang lebih monday.com, Binomo kalau teman-teman pernah dapat iklannya, terus juga ada beberapa platform game tapi jarang. Nah, mungkin kalau teman-teman anak-anak SMA bisa jadi beda iklannya, bisa jadi Mobile Legend atau mungkin Milo, atau mungkin kalau perempuan Wardah. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu
YouTube juga melakukan produk data science, di mana iklannya itu sangat spesifik dengan kira-kira rentang umur kita. Ini juga Google Search atau Search Suggestion. Jadi kalau teman-teman searching Surabaya sekarang, jadi yang dihitamkan dengan tebal itu adalah sugesti dari Google. Nah, kalau saya ketik Surabaya sekarang, atau mungkin teman-teman ketik Surabaya sekarang, rekomendasinya itu adalah Surabaya Corona, Surabaya PSBB, Surabaya COVID. Mungkin hasilnya beda saat misalnya kita searchingnya itu saat pilkada atau pilpres. Bisa jadi kita ketik Surabaya, hasil selanjutnya adalah Surabaya hasil pilpres, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa buktikan juga nanti ke depannya, mungkin setelah COVID ini mereda, teman-teman bisa searching Surabaya, nah huruf selanjutnya itu apa? Nah itu sebenarnya adalah produk data science. Ini juga saya ada contoh-contohnya, Instagram. Jadi saya buat akun baru, Instagram baru, akun baru tanpa search history, tidak nge-follow siapapun, kemungkinan isinya itu foto-foto estetik. Nah dibandingkan dengan yang punya saya sendiri, saya itu sukanya bola, jadi sering searching bola, sama sudah nge-follow beberapa teman saya. Nah, hasilnya jauh berbeda kan. Jadi sebelah kiri itu foto-foto estetik, foto-foto bagus, yang sebelah kanan kebanyakan bola. Nah, di aplikasi Gojek atau Grab juga nih, mungkin teman-teman pernah ngerasa, kok saya nggak dapat voucher gitu, sedangkan teman saya dapat. Nah, sebenarnya di belakangnya itu ada namanya produk data science, namanya targeting voucher, biar tepat gitu. Jadi sebenarnya itu tanpa kita sadari, seluruh aktivitas kita itu adalah data yang mereka gunakan, mereka itu adalah aplikasi, agar kita itu semakin betah di platform mereka. Nah, rekomendasi itu kan sebenarnya biar kita tuh betah. Oh, habis nonton stand up komedi A, tiba-tiba dapat nih rekomendasi stand up komedi B, nonton lagi ah, nonton lagi ah, nonton lagi ah. Nah, itu sebenarnya gunanya data science di situ. Jadi, produk data science itu pengen kalian itu betah di platform mereka. Entah itu Netflix, YouTube, Instagram, dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya sih semua orang itu unik, tapi pasti ada pola yang sama di antara keunikan tersebut. Jadi pasti teman-teman kalau ke musik pasti pengennya kumpul-kumpul sama orang yang selera musiknya sama, misalnya pop rock atau K-pop dan lain-lain. Ini contoh pengaplikasian di luar aplikasi yang saya sebutkan. Jadi sebenarnya kita itu kalau ngerti data science, banyak sebenarnya ilmu data science. Misalnya kita ngerti salah satu, kita itu bisa ngapain sih? Kita tuh bisa prediksi harga saham, contohnya, salah satu contohnya. Atau misalnya menghitung lahan parkir kosong. Bisa belakangnya ada produk intelijen. Nah, terus saya di belakangnya juga itu sebenarnya ada produk science. Jadi sebenarnya tanpa itu hasil contohnya di Google Translate. Nah, mereka kasih aja nih, ini itu bener nggak sih hasil translatannya? Kita bisa ngasih label, oh ini udah bener, oh ini udah bener. Nah, sebenarnya kita itu ngebantu Google Translate untuk ngasih hasil yang lebih bagus lagi ke depannya. Nah, sama di sini juga Google Captcha, mungkin teman-teman sering kena ya Google Captcha. Sebenarnya Google Captcha itu cara Google untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus untuk masalah klasifikasi gambar. Nah, jadi kita masuk ke sesi kedua. Semoga penjelasan tadi jadi paham ya, bahwasanya produk data science itu sudah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi apa sih yang saya lakukan sebagai business intelligence atau data analis? Jadi kalau di Indonesia mungkin di lapangan dibagi 3 biasanya untuk lulusan data scientist, data engineer, sama data analis. Nah, perbedaannya apa itu sebenarnya lebih terletak kepada ukuran dari sebuah perusahaannya. Jadi, kalau perusahaannya besar, itu akan semakin spesialis atau semakin spesifik. Kalau perusahaannya ukurannya kecil, mungkin semakin generalis. Nah, besar itu kayak istilahnya unicorn itu adalah perusahaan besar.
Jadi kalau di Gojek, pandangan saya pribadi, bagian bawah ini, move, store, collect, mengoleksi data, menyimpan, dan memindahkan itu pekerjaan yang namanya data engineer. Nah, BI atau data analis itu ada di sini, explore, transform, aggregate, dan juga learn. Nah, data scientist seharusnya lebih tinggi lagi, yaitu menggunakan AI deep learning. Nah, tapi sebenarnya sih data scientist sih secara overall seharusnya ya saya bilang seharusnya misalnya di perusahaan yang memang masih orang sedikit bisa semuanya. Nah, saya akan menceritakan sedikit keseharian saya sebagai data analis di Gojek. Jadi ini itu data tabular, mungkin seperti Excel yang sering teman-teman lihat, tentang COVID, data harian COVID per provinsi. Nah, dari sini data-data yang berupa Excel ini biasanya sebagai data analis akan kita rubah menjadi seperti ini, menjadi berbentuk gambar atau data visualisasi namanya. Nah, sebenarnya saya ini ngapain sih? Jadi kalau teman-teman ingat di slide sebelumnya, saya itu melakukan explore, transfer, dan agregat. Nah, sebagai contohnya dari bentuk tabular Excel tadi, akhirnya kita bisa tahu tuh, oh ternyata kasus harian DKI Jakarta meningkat lagi. Kemudian di Jawa Timur juga meningkat, tapi sepertinya mulai melandai. Sedangkan misalnya Jawa Tengah sudah mulai menurun dari penambahan kasus harian. Jadi dari data tabular itu yang mungkin susah dibaca, kemudian kita transform sebagai data analis untuk memberikan makna kepada angka-angka tersebut. Nah, biasanya juga kita melakukan prediksi, misalnya nih, Gojek melakukan promo A gitu. Nah, kita pengen tahu, misalnya kita melakukan promo A itu, kira-kira kenaikan jumlah order hariannya berapa ya? Atau misalnya kita mau memberhentikan voucher tertentu. Nah, kita juga bisa menghitung, kira-kira kalau vouchernya nggak ada sama sekali, jumlah orderan di Gojek itu akan berapa sih besoknya? Nah, kita bisa melakukan hal seperti itu. Atau juga targeting voucher. Jadi misalnya kita ada tugas nih di kantor. Jadi kantor punya 1000 voucher Gokar. Nah, mereka pengen nih 1000 voucher Gokar ini benar-benar terpakai oleh customer. Nah, mereka akan bertanya, kira-kira 1000 voucher ini harus dibagikan ke siapa nih? Nah, itu tugasnya data analis tuh, untuk menganalisa kira-kira 1000 voucher ini cocoknya ke siapa sih? Karakteristik seperti apa gitu, yang cocok dikasih voucher Gokar. Nah, misalnya ada data-data customer. Nah, kemudian di data customer itu ada jenis kelamin dan usia. Di sini saya perumpamaan ada jenis kelamin laki dan perempuan, di mana saya bagi lagi. Ada yang di atas 23 tahun, ada yang di bawah 23 tahun. Nah, ternyata berdasarkan data historical, data history, data lampau, kebanyakan yang pakai Gokar itu perempuan di atas 23 tahun. Oh, bisa aja dinalar sedikit. Ternyata di atas 23 tahun itu artinya sudah berpenghasilan dibandingkan yang belum di bawah 23, dibandingkan yang di bawah 23 tahun. Kemudian misalnya perempuan, oh kenapa ya kok perempuan? Oh bisa jadi mereka itu nggak pengen pakai helm karena merusak tatanan rambutnya. Nah sebenarnya dari data kemudian divalidasi, dari validasi itu bisa kita logika sederhana ke kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari perempuan yang 23 tahun, siapa sih target kedua? Oh bisa jadi laki-laki di atas 23 tahun. Kenapa? Oh bisa jadi kantornya jauh, jadi mereka itu naik kereta. Setelah naik kereta, mereka butuh ketemu klien siang harinya. Nah, mereka biasanya pakai Gokar, bisa saja seperti itu. Nah, misalnya setelah kita tahu target voucher yang harus kita kasih ke siapa karakteristiknya, biasanya kita melakukan yang namanya A/B testing. Nah, A/B testing itu apa sih? Jadi misalnya dari 1000 voucher nih. Nah, 1000 voucher itu misalnya dibagikan di Surabaya gitu. Jadi saya pecah 500 voucher, 500 voucher. 500 voucher tatanan bahasanya pakai bahasa Indonesia. 500 voucher lainnya pakai bahasa Jawa. Nah, kita pengen tahu tuh yang voucher 500 pakai bahasa Jawa itu gimana nih? Akhirnya beneran banyak yang pakai atau enggak dibandingkan sama yang bahasa Indonesia.
oh ternyata misalnya hasilnya yang pakai bahasa Jawa itu lebih banyak yang pakai daripada bahasa Indonesia. Oh, jadi saya sebagai data analis bisa ngasih rekomendasi untuk voucher selanjutnya lebih baik kalau di Surabaya menggunakan bahasa Jawa semua karena hasilnya penggunaan vouchernya itu lebih bagus daripada yang menggunakan bahasa Indonesia. Itu salah satu contoh apa-apa yang saya kerjakan di Gojek. Selanjutnya ini untuk masuk ke data science. Jadi saya data analis, terus ada tim data scientist sendiri. Jadi kalau data scientist itu banyak juga kerjaannya berhubungan dengan artificial intelligence, deep learning, dan kawan-kawan. Jadi contohnya itu nota misalnya pesan GoFood, teman-teman pesan GoFood. Nah, kita itu pengen pastikan foto nota yang dikasih driver ke Gojek itu benar-benar nota print dari restoran, bukan kayak tulisan tangan. Kalau tulisan tangan artinya itu menipu. Nah, ini namanya adalah image classification. Jadi kita pengen mendeteksi deteksi pembohongan-pembohongan driver itu melalui bantuan produk data science. Misalnya contohnya juga teman-teman pakai dompet digital, OVO sama GoPay. Biasanya tuh kan ada kita ngasih foto KTP sama ngasih foto selfie. Sebenarnya kan tujuannya itu pengen memvalidasi foto selfie sama foto di KTP itu sama atau enggak sih. Nah, itu bisa juga dibantu dengan adanya image classification atau product data science. Sehingga nggak perlu tuh manual-manual ngeliatin satu-satu fotonya, tidak perlu. Kalau ditanya prospek mungkin ditanya pendapatan ya. Kalau pendapatan sebenarnya sih relatif ya, akhirnya tergantung besar kecilnya perusahaan juga, sama tergantung skill teman-teman. Tapi ini saya ambil dari Kompas, sebenarnya sih banyak dicari startup data scientist itu. Selain dicari startup juga sebenarnya perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BNI, bank-bank atau segala macam itu, mereka juga sudah mulai terbuka terhadap data science itu. Nah, kalau ditanya pendapatan sih sebenarnya mungkin dibilang tinggi, akhirnya tergantung skill, tapi seharusnya mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Karena kenapa? Karena biasanya sih kalau lulusan data scientist ya seperti tadi yang saya bilang, bisa di diagram yang ini, diagram segitiga ini. Banyak banget. Skillnya memang skill tinggi. Nah, kalau dibilang industri, seperti yang tadi dijelaskan sama Saida, industrinya banyak banget yang berkaitan sama data science. Ada kedokteran, pemerintahan, olahraga, sama transportasi. Kedokteran itu jadi kita bisa mendeteksi dari foto paru-paru orang, apakah ini corona atau bukan, itu bisa. Terus olahraga juga sedang booming, ada namanya sport scientist di luar negeri. Jadi mungkin banyak teman-teman yang suka nonton bola ya, Premier League mungkin contohnya. Jadi kenapa Leicester City, mungkin ada yang tahu ya, Leicester City itu kok berhasil ngerekrut pemain-pemain yang notabene murah tapi kok jago gitu. Nah, sebenarnya di belakang itu mereka menggunakan data sebagai bantuan untuk memvalidasi scouting manual. Kemudian kalau fashion juga bisa. Jadi misalnya kita bertanya-tanya, kira-kira warna apa nih yang lagi ngetren sekarang dan mungkin 5 tahun ke depan. Nah, kita bisa tuh, jadi dari gambar-gambar ini, gambar-gambar foto model, baju-baju modelnya, kita translate ke namanya itu RGB. Nah, kita translate, terus nanti bisa kita hitung, oh ternyata sekarang itu lagi zamannya warna terang atau warna pastel. Nah, itu bisa. Jadi, data science juga bisa membantu industri fashion untuk ngasih tahu sekarang itu ngetrennya lagi apa nih warnanya. Nah, kita masuk skill apa sih yang dibutuhkan jadinya setelah kita mengetahui data science itu bisa ngapain sih. Jadi sebenarnya fondasinya itu matematika sama statistik. Itu yang pertama. Dan itu akan lebih jelasnya nanti mungkin kalau teman-teman misalnya kuliah di sana. Sebenarnya sih yang paling penting itu banyak prakteknya. Jadi ini saya juga baca-baca dari situs fakultasnya. Jadi di sini disebutkan ada eksplorasi visualisasi data mining, natural language processing, time series, sama machine learning. Nah,
nanti misalnya teman-teman masuk STMM, sering praktek ini. Nah, itu sebagai fondasi awal teman-teman sebagai data science. Misalnya untuk eksplorasi visualisasi data sama data mining, ini saya lihat masuknya ke semester 3 sama 4. Misalnya teman-teman pengen nyari duit gitu, misalnya kan kita sering namanya freelance ya, untuk nyari tambahan uang saat di kampus, misalnya untuk bayar kampus atau misalnya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya sih dengan 2 mata kuliah ini sendiri, teman-teman bisa tuh melakukan namanya freelance atau nyari duit di luar. Ada namanya situs Upwork. Nah, di situ itu banyak tuh list pekerjaan untuk data science, atau minimal misalnya teman-teman baru selesai kuliah semester 3 sama 4, teman-teman udah bisa tuh melakukan namanya data visualisasi sama data mining. Ini bayaran dia dibayar per jam, contohnya itu. Terus ada juga kayaknya mata kuliah pilihan, ada namanya NLP atau Natural Language Processing. Nah, kalau memang sangat jago gitu, teman-teman bisa tuh ngebuat seperti apa yang dibuat oleh Google Translate, atau minimal bisa melakukan sentimen analisis. Sentimen analisis itu jadi ngerti nih, teks yang dikirim orang itu sebenarnya negatif atau positif, atau sedih atau senang gitu. Jadi misalnya WA teman-teman itu bisa tuh dilakukan data science proses, kemudian bisa melakukan kategori, ini temanku itu lagi ngambek atau enggak sih? Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan sentimen analisis saat memasuki kuliah NLP. Time series juga, jadi kita bisa ngeprediksi harga saham. Machine learning juga, misalnya kita masuk ke image classification, bisa ngitung tadi jumlah parkiran yang kosong, atau misalnya iseng-iseng gitu, kita bisa melakukan prediksi kalau namanya ini itu gendernya apa sih kemungkinan. Nah, itu iseng-isengan juga bisa tuh. Saya melakukan prediksi nama Dio Aryadi itu gendernya apa? Oh, ternyata berdasarkan data history, data-data yang diinputkan oleh orang-orang lain, nama Dio Aryadi itu kemungkinan cowok. Nah, kita bisa melakukan hal-hal iseng seperti ini yang bisa digunakan sebagai portofolio. Jadi fondasinya ada matematika, statistik, praktek langsung, sama soft skill. Soft skill-nya yang penting adalah rasa penasaran, kolaborasi, sama mendengarkan, dan kemudian membuat hipotesa. Jadi hipotesa itu, kalau teman-teman yang mungkin belum tahu, di pelajaran biologi misalnya, kita nanam cambah. Nah, cambahnya itu ada 2, dibagi 2. Cambah yang dikasih air ledeng sama cambah yang dikasih air aqua misalnya. Nah, kita pengen bandingin nih, tinggian yang mana di antara kedua ini. Nah, itu hipotesanya misalnya, oh ternyata harusnya tuh kalau secara nalarku lebih tinggi yang aqua. Oh ternyata setelah dibuktikan menggunakan praktek, oh ternyata yang ledeng gitu. Itu namanya membuat hipotesa. Jadi ini fondasinya matematika, praktek langsung, sama soft skill. Nah, kalau misalnya saya boleh nih mengulang kuliah lagi di saat seperti ini, maka ada 3 hal yang saya ingin pelajari lebih dalam saat kuliah kemarin. Jadi pengen banget tuh nguatin konsep dasar statistiknya. Karena saat pekerjaan itu ternyata apalagi di bidang data science memang sangat dibutuhkan. Pertanyaan sebenarnya itu sudah saya pelajari tapi lupa karena saya ya biasalah kuliah, tidak memperhatikan. Terus yang kedua adalah pemrograman atau saya bisa ngekode itu saat sudah lulus, bukan di kuliah. Nah, kalau pengen balik lagi waktu kuliah ya sebenarnya sebelum lulus pengen banget tuh udah bisa belajar pemrograman yang baik, entah itu R, Python atau lain-lain. Kemudian yang terakhir itu meyakinkan atau ngejual ide kepada orang lain. Nah, jadi misalnya teman-teman kuliah dimanapun, STMM atau mungkin jurusan lain, sebenarnya yang paling penting itu adalah latihan meyakinkan menjual ide kepada orang lain. Nah, itu sering-sering tuh latihan di dunia perkuliahan. Jadi kesimpulannya sih bagi saya ada 3. Kita semua itu tanpa kita sadari adalah pengguna produk data science. Terus yang kedua adalah data science itu dapat diimplementasikan pada semua jenis industri. Kemudian kemampuan membaca data itu sebenarnya menjadi penting apapun jenis pekerjaanmu nanti. Dan yang terakhir sebenarnya belajar data science bisa mulai dari sekarang. Ya.
Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Dio. Oke, sudah selesai Mas Dio, terima Oke. kasih. Oke, selanjutnya saya ingin menginformasikan kembali ya, link sudah tersedia untuk sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya mengisikan di form tersebut, seperti itu. Dan jangan lupa sampaikan terima kasih ya, kita tepuk tangan bersama-sama untuk pemateri 1, Bu Sat Ida dan Pak Dio Aryadi. Gitu. Oke, silakan pencet tombol reaction-nya. Oke, materinya luar biasa. Tadi kita tahu bagaimana nantinya perkuliahan di STMM, khususnya di Prodi Teknologi Sains Data, kemudian juga bagaimana keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh seorang sains data itu. Tadi saya ingin meng-highlight sedikit ya dari presentasi Bu Saidah bahwa di Indonesia ini untuk skill sains data itu sangat kurang ya, sangat minim. Kita masih menempati urutan 56, sedangkan untuk kebutuhan keterampilan sains data sendiri itu di dunia itu menempati urutan keempat. Jadi antara kebutuhan dengan kondisi kita itu gap-nya sangat jauh sekali itu. Dan ini kita UNER hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Dan ini satu-satunya di Indonesia Prodi Sains Data seperti itu. Jadi saya tunggu adik-adik sekalian nantinya untuk bergabung dengan kami semua. Oke. Untuk pertanyaan sudah siap, Mas Ruza, Pak Ruza? Bisa dipilih mungkin 1, 2, 3 ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Saya sudah lulus S1 Manajemen tahun 2014. Oke, luar biasa, selamat. Apakah bisa mempelajari lagi sains data dari dasar? Andai tidak bisa kuliah sains data, apakah bisa mempelajari via course? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ini saya rasa untuk Bu Saida ya, lebih tepatnya ya. Oke, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Reza Azhar. Untuk perkuliahan sains data sendiri, memang banyak ya yang menyediakan online course tentang data science. Kalau untuk perkuliahannya, sepertinya ada ini ya, apa? Untuk yang halo? Iya. Saya dengar juga. Sudah ya. Oh ya, terima kasih, maaf tadi ada gangguan. Ya. Untuk perkuliahannya sendiri bisa sudah banyak sekarang platform online yang menyediakan pelatihan secara online tentang data science begitu. Jika memang sudah lulus kuliah seperti itu ya, mungkin waktu kuliah S1 dulu di manajemen ternyata punya ketertarikan data science di bidang manajemen. Nah, itu sangat menarik sekali memang. Mungkin bisa dikembangkan sebagai pengembangan dirinya si Mas Reza Azhar sendiri. Gitu. Oke. Jadi bisa ya, tetap bisa mempelajari sains data dari dasar. Oke. Ini juga saya ada tambahan sedikit ya. Ini mengenai apakah bisa mempelajari via course, sangat terbuka sekali. Di UNER pun kita sudah ada MOOC ya. Mungkin nanti dicari untuk course yang sains data, nanti tinggal di search di situ. Kalau bisa nanti bisa join juga di sana. Oke. Untuk selanjutnya, untuk Pak Dio Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja tools yang dipakai dalam bahasa pemrograman Python untuk menjadi data scientist yang handal? Dan apa saja hal yang diperlukan? Oke. Waalaikumsalam. Oke, Pak Dio langsung saja ya. Elvin ya? Iya. Apa saja tools yang dipakai dalam bahasa pemrograman Python? Jadi kalau secara teknisnya itu, kalau ngomongin Python ya sebenarnya kan banyak banget library atau
library yang telah dibuat sama orang-orang pengguna Python lainnya. Kayak misalnya kalau untuk khususnya data science ya nanti namanya Skitlearn, kemudian juga ada namanya Keras, terus TensorFlow. Nah itu sebenarnya telah di-provide oleh pengguna Python yang lainnya, yang sebelumnya. Jadi sebenarnya sih kita bisa langsung pakai. Tapi untuk menjadi handal itu sebenarnya itu kan telah disediakan oleh orang lain untuk misalnya ngeran kodenya Pak Kelvin ya. Tapi di belakangnya itu, kenapa kok misalnya pakai metode A seperti yang Ibu Saida bilang? Kenapa harus bunuh nyamuk dengan bom kalau bisa pakai tangan? Nah itu nanti data science yang handal apa enggak itu pembedaannya di situ. Bisa tahu metode apa yang paling tepat untuk problem apa. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi disesuaikan ya dengan kebutuhan ya. Oke, tidak selamanya harus pakai yang handal, yang teknik yang bagus seperti itu. Kalau yang sederhana sudah bisa menjawab permasalahan, ya kalau sudah cukup ya pakai sesuai kebutuhan seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Oke, apa benar skill SQL lebih penting daripada Python atau R? Karena pada praktiknya lebih sering membersihkan data daripada memprediksikan data. Oke, saya pilih untuk Pak Dio ya ini ya. Ya, boleh. Jadi ini kayaknya sesuai sama yang diagram tadi ya, diagram segitiga itu. Jadi jadi ada istilahnya itu 80% emang kita ngebersihin data, 20%-nya baru kita doing namanya data scientist itu. Ya sebenarnya sih lebih penting yang mana, sama pentingnya sih bagi saya karena secara diagram emang yang awalnya itu harus kita bersihin dulu. Setelah kita bersihkan bisa dipakai orang, nah kita baru bisa memprediksi. Jadi sebenarnya sih bukan lebih penting sih. Ini maksudnya untuk memprediksi itu awalnya adalah membersihkan data dulu. Jadi sama pentingnya bagi saya. Jadi skill SQL juga harus punya, skill Python itu diperlukan untuk memprediksi. Bagi saya sih seperti itu. Kalau di Gojek juga seperti itu. Ini dua skill yang sama pentingnya. Oke, sudah. Bu Saida ada tambahan mungkin? Ya, mungkin sedikit menambahkan, memang untuk proses analisis data itu dimulai dari awal, dari pembersihan data, kemudian baru dilanjutkan ke analisis data. Nah, benar kata Pak Dio tadi, untuk lebih penting mungkin kurang tepat ya, karena itu serangkaian. Nah, kalau memang di sini ada praktisi yang mungkin praktiknya lebih sering membersihkan data, itu juga tergantung dari industri atau perusahaannya sendiri. Memang di beberapa perusahaan itu tugas data scientist itu berbeda-beda. Ada yang ya, sama seperti yang dikatakan oleh Pak Dio tadi, tergantung dari company-nya, seberapa besar dia, seberapa kompleks pekerjaan data scientist yang diberikan. Seperti itu. Jadi memang tergantung dari perusahaannya masing-masing. Nah, oleh karena itu di Prodi Teknologi Sains Data ini kita menyiapkan lulusan yang sekiranya bisa ditempatkan di beberapa bidang di perusahaan tersebut gitu. Jadi dia bisa membersihkan data juga, dia bisa menganalisis data seperti itu. Oke. Gitu, Bu. Ya, terima kasih untuk Pak Dio dan Bu Saida. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali ya, Anda akan mendapatkan sertifikat jika sudah mengisi absensi untuk webinar hari ini. Link sudah kami share di kolom chat. Silakan Anda absen dulu, nanti bisa kita lanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab sambil kita lanjutkan kembali, maksud saya. Oke. Dan juga di akhir nanti juga ada form untuk umpan balik webinar hari ini. Jadi silakan 2 form itu harus Anda lengkapi untuk mendapatkan sertifikat webinar hari ini. Yang notabene sudah berdiri lebih lama dan kualitasnya lebih berbentuk atau lebih terbentuk. Oke, ini mungkin untuk Bu Saida. Oke, seperti itu. Nah, kalau mungkin di prodi statistika atau di prodi IT mungkin ada, tapi tidak paket komplit yang kami berikan atau kami tawarkan di prodi teknologi sains data seperti itu. Saya pernah baca artikel bahwa memang beberapa kandidat atau calon itu bisa
berpeluang besar untuk menjadi data scientist, tapi tidak selalu gitu. Nah, oleh karena itu di teknologi kita menyediakan istilahnya seperti paket gitu yang sudah menyediakan materi tentang pemrograman, statistika, matematika, dan domain ekspertis yang tadi itu, atau bidang peminatan sesuai dengan ketertarikan mahasiswa sendiri. Begitu Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Saida. Masih ada pertanyaan lagi? Kita lanjutkan? Oke. Untuk teknologi sains data UNER sendiri, apakah ada kerjasama dengan universitas atau perusahaan ataupun instansi lain? Seperti itu. Oke, ini saya rasa untuk Bu Saida lagi. Ya. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi, ya memang kami sedang berupaya untuk melakukan kerjasama dengan universitas, perusahaan, instansi itu sudah pasti. Tidak kerjasama secara perkuliahan, tapi juga harapannya ketika mahasiswa ini lulus, mereka bisa berkontribusi di instansi yang dituju tersebut. Ya, memang sedang kami persiapkan atau supaya nanti mahasiswa itu bisa terserap dengan baik begitu, Bu Ika. Oke. Saya rasa sudah terjawab ya. Ya. Lanjut. Untuk Mas Dio Aryadi, apakah bisa diceritakan prosesnya hingga menjadi BI analis di Gojek? Apakah ada tips dan trik untuk mahasiswa yang ingin bekerja di sana setelah lulus? Oke, ini sekalian bisa promosi ya, Mas Dio ya. Oke, silakan. Dulu prosesnya itu sebelum masuk Gojek kan saya masuknya di data analis di Jakarta Smart City. Kemarin sih kita itu sebagai pekerja itu biasanya bangun portofolio. Jadi portofolio itu artinya saya ngebuat misalnya hasil analisa A gitu. Nah, analisa A itu biasanya saya publish dinamain di LinkedIn. LinkedIn itu platform kayak Instagram tapi khusus buat pekerja. Nah, biasanya sih bangun-bangun tuh portofolio banyak. Nah, jadi saat kita interview, kita tinggal nunjukin tadi portofolio bahwasanya kita telah membuktikan bahwasanya diri kita itu udah melakukan loh analisa-analisa seperti ini. Nah, analisa-analisanya ini dicocokkan sama model bisnisnya Gojek. Gitu sih. Jadi terlepas dari Gojek, mungkin Traveloka, Bukalapak, Shopee, dan kawan-kawan itu, kalian melakukan analisa, terus analisanya disimpan yang bagus, terus dipublish di website atau di PPT. Nah, terus dicocokkan tuh, misalnya kita pengen ke Gojek, dicocokkan ke model bisnisnya mereka. Terus di luar itu sebenarnya Gojek juga membuka ini sih, internship di sana. Nah, internship bisa jadi kita kan lebih masuk tuh wawasan-wawasan Gojeknya, model bisnisnya gimana. Nah, nanti dites ulang biasanya setelah internship di Gojek, misalnya 3 bulan, akan dites lagi. Misalnya memang sesuai, akan bisa masuk ke sebagai BI analis di Gojek. Jadi itu sih mungkin. Jadi yang penting itu membangun portofolio agar kita dinotis oleh orang-orang recruiter perusahaan yang kita pengenkan, atau ya langsung apply juga bisa. Oke. Terima kasih Mas Dio. Ada lagi pertanyaan? Oke, untuk pembelajaran di TSD UNER ini, kira-kira butuh laptop yang bagaimana ya Pak, Ibu? Oke, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Saida, atau mungkin nanti Pak Dio juga mau menambahkan, monggo. Oke, Bu Saida. Oke, atau mungkin Mas Dio mau menjawab, silakan. Teknologi sains data ya, jadi perlu laptop yang bagaimana? Begini saja Mas, saya ganti ya pertanyaannya. Kira-kira spesifikasi yang seperti apa laptop yang digunakan untuk mengelola data mungkin seperti itu? Ya, kalau gitu berarti akhirnya tergantung dari banyaknya data ya. Kalau datanya mungkin levelnya 10 mega, itu nggak usah spesifik yang jauh-jauh. Tapi misalnya udah tera-teraan, tera itu di atasnya giga ya, jadi giga, tera. Nah, di atasnya tera itu biasanya kita udah nggak di laptop lagi, tapi di cloud. Jadi kita melakukan codingnya atau melakukan analisa datanya itu melalui cloud. Jadi kita buka website, nah di website itu ada tuh kayak semacam UI juga, semacam kayak Windows gitu. Tapi itu tapi ngerunningnya itu, ngeprosesnya itu menggunakan
spesifikasi laptop di cloud itu, bukan laptop kita sendiri. Jadi kita ngakses gitu aja sih. Kalau udah gede banget. Tapi sebenarnya sih kalau level kuliah sebenarnya yang penting RAM-nya sekitar 4 GB cukup sih bagi saya. Dulu saya 4 GB soalnya. Kalau balik ke waktu kuliah ya. 4 GB cukup untuk menganalisa yang levelnya mungkin 2 GB cukup. 2 GB data. Oke. Sudah cukup? Oke, saya rasa oke, ini baru lagi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Portofolio seperti apa yang dipertimbangkan untuk apply pekerjaan bidang data science atau business intelligence? Saya rasa ini untuk Pak Dio lagi. Iya. Kemungkinan Bu Saida ada gangguan ini ya, koneksi mungkin. Oke. Silakan Pak Dio. Ya, makasih banyak. Jadi portofolio itu yang harus dibuat. Jadi ada namanya situs untuk platform data science, berkumpulnya data science itu namanya Kaggle. kaggle.com. Nah, teman-teman bisa buka tuh di situ. Itu banyak banget jadi portofolio tentang data science. Jadi ada tuh yang paling simple, ngeprediksi siapa yang meninggal kalau kita naik Titanic gitu. Nah, itu bisa juga sebagai portofolio. Jadi kita bangun machine learning-nya, modelnya gitu kan, AI-nya untuk ngeprediksi kalau saya nih cowok usia 27 tahun naik Titanic kemarin. Nah, saya tuh kemungkinan matinya berapa? Itu bisa. Nah, itu semacam portofolio untuk masuk ke bidang data science atau BI. Di luar itu banyak banget. Jadi saya kan tadi nge-share kayak heat map-nya Lionel Messi. Nah, bentuk data visualisasi seperti itu juga termasuk dalam acuan portofolio untuk masuk BI. Jadi kita bisa tuh buat analisa komprehensif. Kenapa Lionel Messi musim ini golnya sedikit? Oh, ternyata kalau dari heat map-nya, ternyata Lionel Messi itu lebih sering ke dalam daripada ke gawang gitu sih. Jadi data visualisasi terus ada hasil analisanya sedikit-sedikit dikaitkan dengan bisnisnya atau mungkin dikaitkan dengan problemnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dio. Ada lagi pertanyaan, Pak Ruza? Oke, mau bertanya untuk Mas Dio, kalau boleh tahu dulu jurusannya apa ya? Mengingat saya ini lagi menjalani di luar jurusan data science, dan apakah ada S2 yang ada di Indonesia? Oke, ini mungkin di awal-awal tidak mengikuti ya, ini jurusan Pak Dio apa? Tadi sudah saya sampaikan di awal, oke, waktu perkenalan materi. Oke, nggak apa-apa disampaikan lagi Pak Dio. Jurusan saya statistika ITS. Terus S2 di Indonesia banyak kayaknya ya. Saya kurang ikutin sih. Kalau S2 jurusan data science itu banyak, terus juga kayaknya Ibu saya juga sudah sebutkan ya di luar situ ada course online nggak sih? Course online juga ada sebenarnya. Terus jadi sebenarnya banyak juga data science yang basicnya itu bukan data science. Jadi ada tuh misalnya political science namanya. Political science, terus karena dia ada bidang expertise-nya di bidang politik, nah mereka itu mulai belajar tentang datanya dikit-dikit, terus mereka konekin. Jadi kan sebenarnya data science itu kan kolaborasi antara berbagai macam bidang ya. Ada matematika, ada expertise-nya. Nah, bisa jadi Mas ini anonim ya. Bisa jadi mungkin misalnya sebagai contoh expertise di bidang kedokteran. Oh, dokter kemudian dia melakukan penelitian. Nah, penelitian itu bisa tuh masuk ke data science. Tapi di jalur expertise-nya. Kemudian belajar dikit-dikit tentang datanya. Itu bisa. Kalau S2 di Indonesia kayaknya ada sih. Ada ya? Saya kurang hafal juga. Sepertinya ada sih data science di Indonesia. Untuk S2-nya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ini. Apakah ada referensi buku, web dan lain-lain yang akan dipelajari di Sains Data UNER? Bu Saida sudah bergabung atau belum? Halo, Bu Saida? Tidak ada ya? Oke, ini saya rasa bukan untuk Pak Dio ya. Saya bantu jawab mungkin ini. Oke, apakah ada referensi buku, website, dan lain-lain yang akan dipelajari di Sains Data UNER? Oke, untuk referensi buku itu jelas sudah ada ya.
nanti setiap mata kuliah kami sediakan referensi yang yang cocok seperti itu. Oke. Untuk website ini maksudnya website untuk apa ini? Website untuk mempelajari sains data di UNER itu mungkin di MOUC ya, di MOUC UNER. Nanti Anda silakan cari di situ untuk yang topik sains data seperti itu. Syukur-syukur ada yang free seperti itu. Oke. Atau mungkin Bu Saida mau menambahkan, silakan. Sudah gabung. Oke. Halo. Ya. Ya. Untuk yang akan dipelajari di Sains Data UNER tentu ada referensi dan pustaka lain yang berkaitan dengan sains data. Tentu ini pertanyaannya di Sains Data UNER kan ya? Iya, ya di tentu Sains ada. Data. Tentu ada. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, Bu Ika? Oke. Kalau untuk referensi di luar UNER, biasanya kita sering mengakses di towardsdatascience.com. Oke, untuk Pak Ruza bisa di-share linknya. Nah, di situ Anda kalau ingin belajar mengenai data science ya, ini tapi secara global, jadi tidak hanya di UNER saja ya, seperti itu. Jadi Anda bisa belajar dan akses materi-materi mengenai data science di sana. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Silakan yang kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan, masih ada waktu untuk mengisi form pertanyaan di slide berikut ini. Pertanyaannya bebas. Kalau Anda ingin menanyakan seputar Universitas Airlangga, juga mengenai STTM ya, Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin, monggo, silakan. Atau mungkin mau tanya bagaimana proses seleksi, kemudian juga informasi-informasi penting ya untuk adik-adik untuk masuk di UNER seperti itu. Oke, ini ada apa bedanya kuliah data science di UNER dengan kursus data science yang hanya sekitar 6 bulan. Oke, saya rasa ini cocok untuk Bu Saida. Oke, monggo. Oke, terima kasih Bu Ika. Iya. Ya, apa bedanya kuliah data science di UNER dengan kursus data science yang hanya sekitar 6 bulan? Oke, yang pertama tentu bedanya untuk kuliah data science di UNER mendapatkan degree ya, atau label sarjana. Untuk yang data science yang hanya sekitar 6 bulan, berarti dia seperti mengambil pelatihan yang berupa sertifikat, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, untuk Prodi Sains Data di UNER, oh iya, saya tadi mungkin kelewat ya menjelaskan tentang kurikulum Prodi Teknologi Sains Data di UNER. Jadi, untuk kurikulum kita sendiri itu kita sesuaikan dengan kebutuhan saat ini, kebutuhan industri saat ini. Jadi, sebisa mungkin pada semester 1 sampai semester 5 itu mahasiswa sudah mendapatkan kompetensi dasar sebagai seorang data scientist. Kemudian, normalnya mahasiswa kan lulus 8 semester. Nah, 1 sampai 5 sudah mendapatkan kompetensi dasar, kemudian semester 6 sampai 8 itu diharapkan mahasiswa bisa membangun portofolio seperti yang dijelaskan oleh Pak Dio tadi. Jadi memang dalam profesi data science ini, portofolio itu sangat diperlukan untuk menunjang mahasiswa dapat terserap baik di industri. Nah, gimana caranya bisa membentuk portofolio pada semester 6 hingga 8 ini? Kita menyediakan mata kuliah pilihan sesuai bidang minat atau mahasiswa dapat mengambil magang seperti itu. Nah, di situ mahasiswa bisa mengembangkan diri untuk menemukan bagaimana sih data science di industri atau gimana sih pekerjaan data science yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Jadi memang bedanya di situ secara degree dan pengalaman. Gitu Bu Ika. Oke.
Terima kasih Bu Saida. Ini ada tambahan lagi ya. Mengapa 5 prodi baru di STTM dikategorikan ke sekolah, bukan fakultas seperti itu? Atau mungkin ini pertanyaannya begini ya, mengapa disebut sekolah, bukan fakultas seperti itu? Oke. Iya, mohon maaf. Jawab. Ya, mohon maaf, mungkin di sini ada Bapak Dekan kita yang hadir, jadi mungkin ini ranah gitu. dari saya sapa dulu ya, yang terhormat baik, Wika. Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Selamat sore, Pak Dekan. Mungkin ada sepatah kata atau ingin menjawab mengenai pertanyaan ini, Pak. Monggo. Oke. Saya ngikuti mulai tadi. Gitu. Terima kasih Mas Dio pencerahannya. Saya juga belajar banyak ini. Karena saya sebenarnya basic saya di farmasi ya, tapi karena saya juga di industri farmasi, sehingga saya tadi bisa mengikuti penggunaan sains data itu di farmasi. Luar biasa memang. Saya sendiri juga menggunakan sains data ini untuk mengambil keputusan kalau di industri farmasi. Terima kasih banyak Mas Dio bisa memberikan pencerahan di sini. Baik Mbak Ika dan Mbak Saida, ini pertanyaan ini memang ini sebenarnya pertanyaan ke Pak Rektor ini. Jadi kenapa 5 prodi baru itu dimasukkan ke dinamakan sekolah, bukan fakultas gitu ya. Jadi kalau dilihat namanya kan Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Jadi kalau fakultas itu monodisiplin. Jadi contoh farmasi itu ya belajarnya farmasi. Kemudian statistik. Kemudian ada lagi kedokteran gigi, kedokteran hewan itu hanya mempelajari ya itu saja. Tapi karena di di STMM ini ada 5 prodi baru, dan itu sebenarnya kan multidisiplin, makanya namanya multidisiplin itu, sehingga dinamakan oleh Pak Rektor itu sekolah. Meskipun nanti pimpinannya itu tetap dekan, gitu. Tapi supaya menggambarkan bahwa itu multidisiplin, jadi tidak hanya menjurus ke satu keilmuan tertentu, maka dinamakan Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Itu sebenarnya. Dan ini saya yakin STMM ini, kalau dilihat tadi ya, Mas Dio sudah presentasi, ini merupakan jawaban sebenarnya dari perguruan tinggi, dan jawaban juga buat Pak Presiden, jadi Pak Jokowi, supaya perguruan tinggi itu mengantisipasi perkembangan ke depan. Ya, perkembangan depan tadi luar biasa Mas Dio itu sudah bisa memprediksi gitu ya. Itu kira-kira kalau saya terjemahkan ini kan seperti joyo-boyonya zaman milenial gitu. Ya, kan bisa memprediksi nanti kalau ini sukanya gini, nanti berikutnya akan dikasih lagu seperti ini. Itu kan prediksi-prediksi seperti joyo-boyo akan memprediksi nanti. Ternyata di tahun yang kembar ini 2020 akan ada pandemi, ternyata ya benar terjadi juga. Itu kan berarti kalau saya menjelaskan juga, kebetulan saya di farmasi itu di material science juga, ya orang-orang dulu itu punya kemampuan analisis yang luar biasa, begitu, yang luar biasa besar, memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Ya, dengan apa ya? Dengan tadi sebenarnya sains data. Orang dulu taunya dari mana? Dari gejala-gejala alam. Mereka memperkirakan, mempertimbangkan gitu ya, sehingga betul-betul bisa memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, itu kira-kira. Jadi Pak Rektor memang punya visi yang luar biasa, sehingga di pendirian prodi baru ini betul-betul merupakan lintas sektoral, dan ini harus mulai tahun inilah dengan adanya pandemi itu kan diakselerasi begitu luar biasa, begitu cepat,
Sekarang ini kan penggunaan IT semua, seperti kita ini kan, penggunaan data. Yang laku itu ya Gojek ini Mas Deo, gitu kan. Gojek dan seterusnya. Padahal dulu sudah ada itu yang namanya ngojek-ojek itu. Tapi kan ya lakunya berapa. Tapi begitu dengan pendekatan teknologi, itu menjadi hal yang luar biasa. Ya, itu jadi pesan saya buat adik-adik gitu ya yang mau masuk di STMM ya mengambil 5 prodi terutama sains data ini merupakan salah satu jawaban sebenarnya untuk tahun-tahun ke depan. Jadi tahun-tahun ke depan jangan khawatir lah. Sekarang aja Mas Dio itu sudah bisa memprediksi seperti itu. Saya yakin nanti 4 tahun ke depan, berarti kan kalau masuk tahun ini 4 tahun ke depan itu kan sudah lulus ya. Itu saya yakin dunia sudah berubah ini. Jangan berharap lagi setelah pandemi ini balik lagi kayak dulu yang kumpul-kumpul apa enggak. Ya tadi sudah dijelaskan Mbak Ika juga sekarang materi-materi itu ada di MOOC gitu kan. Semuanya materi sudah bisa di-upload di sana. Mata pembelajaran itu sudah luar biasa. Ya, itu yang akan terjadi. Jangan berharap nanti kita balik lagi ke keadaan awal. Ya, itu kira-kira pesan saya. Terima kasih juga pada Mas Dio tadi memberikan gambaran luar biasa gitu ya. Kemudian rekan-rekan dosen dari sains data, Mas Ruza ini kelihatannya enggak kelihatan, tadi belum dikenalkan itu. Mas Ruza itu dari S1-nya dari ITS, kemudian S2-nya dari Amerika. Sore, Prof. Ya, itu. Ya, nanti Mbak Ika tolong Mas Ruzanya ditampilkan. Saya kira itu penjelasan dari saya. Jadi kenapa dinamakan sekolah? Karena kita adalah gabungan dari berbagai disiplin. Ya, gitu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Prof. Dwi atas waktunya dan juga penjelasannya. Oke. Ini Pak Ruza mungkin mau perkenalan atau ada sepatah kata, Pak Ruza? Tadi mohon maaf karena tadi mikrofonnya nggak connect. Saya dari tadi sebenarnya di belakang layar ini mengatur pertanyaan dan teknisnya acara. Jadi untuk partisipan sampai ketemu di perkuliahan yang akan dimulai semester depan, tetap semangat. Terima kasih juga untuk Pak Dio telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat powerful untuk Bu Saida juga dan Pak Dekan juga. Terima kasih. Ya. Oke, kita sudah berada di penghujung acara ya. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Dio dan juga Bu Saida dan juga Pak Dekan STMM UNER. Oke, silakan kita berikan reaction di sini. Oke. Terakhir, jangan lupa untuk Anda mengisikan lembar umpan balik dan juga jangan lupa untuk melakukan absensi di acara webinar hari ini. Oke, kalau Anda tidak melengkapi data absensi dan umpan balik, Anda kami izinkan untuk mendapatkan sertifikat untuk webinar hari ini. Oke, luar biasa ya untuk acara kita hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah kurang lebih 2 jam ya standby, kemudian juga mendengarkan materi-materi yang luar biasa hari ini. Oke, pesan satu dari saya, hanya satu, saya tunggu adik-adik semua di sini menjadi bagian keluarga besar Universitas Airlangga, khususnya di Prodi Teknologi Sains Data, Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin. Oke. Ada lagi tambahan mungkin dari Pak Ruza dan juga rekan-rekan dosen STMM? Ada informasi yang ingin disampaikan mungkin? Ya, sudah tidak ada ya. Oke, dengan ini webinar Teknologi Sains Data sudah dinyatakan ditutup ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk para pembicara, pemateri, dan juga
rekan-rekan dosen, dan juga para peserta yang sudah hadir. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Ini juga ada Dr. Niko, terima kasih juga sudah hadir hari ini ya. Dan juga teman-teman dari keluarga besar STMM juga beberapa dosen juga ikut berpartisipasi seperti itu. Ya, terima kasih, luar biasa. Terima kasih.